tawuran, Empat tidak mengerjakan durasi, masih tidak melawan kepada nah, dia dulu tidak dulu bantu saya yang gitu Pak. Duduk santai di tengah taman, lihat gadis sedang berkeluyuran. Selamat pagi wahai teman. Semoga harimu penuh keberuntungan. Amin. Baiklah, hari ini seperti yang telah diagendakan bersama, saya akan melakukan pengimbasan berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan selama mengikuti program calon guru penggerak, dan hari ini sampai pada tugas modul 1 GP 4 aksi nyata nilai-nilai positif. Seperti yang sudah tertera di hadapan Bapak dan Ibu, kita akan coba belajar bagaimana disiplin positif dan nilai-nilai untuk bertahan hidup. Apa saja itu kebutuhannya? Kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan akan makanan dan pakaian. Ya, kita kan sering melihat anak kita. Ada yang tinggal di rumah nenek bukan sama orang tua. Ada yang tinggal dengan saudara. Perilaku yang mereka yang menyimpang itu disebabkan oleh kebutuhannya tak terpenuhi. Ada yang belajar dalam keadaan mungkin mereka tidak belanja cuma 5.000, belajar sampai jam 3 sore. Kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi, makanya mereka seperti itu. Masuk pakaian. Dan yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kadang sebagai guru kita sudah merasa perfect, sudah merasa bagus menghadapi anak. Tanpa kita tahu, kemarin ini pas memanggil siswa, ibu tuh Pak, nyut agak tidak kayak anak cewek senyum. Nah, apa? Nah, seperti itu. Dia kayak kami nak gaya laki-laki. Nah, kebutuhan apa yang mereka inginkan? Kasih sayang. Dan padahal kita udah merasa bagus ini Pak, udah merasa anak sudah ceria, tapi rupanya ada di antara siswa kita yang kebutuhan kasih sayangnya tidak terakomodir oleh kita. Jadi mereka sudah bicara di itu tahu-tahu, tapi lebih baik sudah terbongkar juga. Yang ketiga, kebutuhan tentang penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Wah, ini luar biasa Bapak dan Ibu. Ketika kita contohnya ini memberikan soal atau pertanyaan ke anak, mereka mampu jawab. Nantilah kita apakah jawaban itu salah, sedikit benar. Yang penting kita reward dulu, luar biasa. Oke. Dan kita berikan penguatan. Di situ akan muncul, akan terpenuhi kebutuhan yang ketiga yang namanya kebutuhan pengakuan. Dia mau mereka diakui. Saya juga punya andil di kelas ini, saya bisa. Nah, seperti itu. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Nah, kebutuhan akan pilihan. Sekarang merdeka belajar. Siswa itu bebas memilih cara seperti apa yang mereka inginkan untuk menguasai konsep pembelajaran, tapi tetap dari konsep tadi mereka merdeka, mampu mengatur diri mereka sendiri. Ketika mereka tidak mampu, mereka butuh orang lain untuk mengatur mereka. Dan kebebasan di sini kita berikan pilihan pada mereka. Tetap konsep dikuasai dulu, baru caranya mereka maunya seperti apa. Berikutnya kebutuhan kesenangan. Nah, ini yang dikatakan oleh Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu sudah luar biasa. Kita sama-sama sudah luar biasa. Anak sudah kita bermain, Wati luar biasa, ceria, anak bermain. Dan setiap pembelajaran kita usahakan ada permainan, ada yang membuat anak bahagia, walaupun cuma dengan bercanda dengan anak. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia ini adalah
imbas apapun yang mereka lakukan. Mereka mau senang maupun agak gelisah, itu apa? Sebuah cara yang kita tanamkan untuk menanamkan nilai positif pada anak. Kita bisa mempositifkan kembali, mengembalikan siswa itu pada posisi dia semula, pada posisi mereka sebelum bertengkar dengan teman seperti apa. Nah, kita kembalikan pada posisi tersebut. Nah, ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita stabilkan identitas dulu. Nah, dengan cara mengatakan seperti ini, biarkan anak itu bercerita dulu. Biarkan dia mengungkapkan apa yang dia rasakan. Nah, ketika itu bentuk pembelaan dirinya, jangan dianggap itu salah. Oke, kita boleh mengatakan ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ibu juga pernah. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Nah, tapi kita mencari solusi dari permasalahan ini ya. Oke, kamu berhak merasa begitu. Ya. Jadi dengan menstabilkan identitas, anak ini dia akan merasa dilindungi walaupun mereka bersalah. Tetap ada rasa dia harus dilindungi. Nah, mereka akan bercurhat tuh macam-macam. Oke, dengarkan saja dulu bapak dan ibu. Nah, tidak apa-apa, mereka meluapkan emosinya. Dan berikutnya, langkah yang kedua, pada langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi lagi tindakan yang salah tadi. Dan kita menganggap tindakan yang mereka lakukan tadi pasti ada tujuan. Nah, kita punya pemikiran seperti itu. Balik tadi apa yang saya sampaikan pertama, mereka berbuat seperti itu pasti ada tujuan. Ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Ketika mereka berkelahi, mereka mau menunjukkan kalau diri mereka punya kuasa terhadap Tuhan. Tapi anak kita lupa. Mereka punya kuasa terhadap teman, mereka punya kebebasan orang lain, mereka rampas. Ya, kebebasan orang lain mereka rampas. Nah, itu yang mereka tidak paham. Dan mungkin kalimat ini mungkin agak asing di telinga kita, tapi ini bisa memperbaiki keadaan tanpa harus membuat anak itu merasa dihakimi. Oke. Kata-kata yang bisa kita keluarkan itu yang bisa kita sampaikan ke anak, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari itu. Oke, padahal kamu bisa. Oke, ini seperti yang pernah kami alami dengan Pak Kon. Sebetulnya kamu bisa melakukan hal yang buruk, bisa. Tapi Restu bisa yang mengontrol diri, tidak melakukan yang lebih buruk lagi. Iya Bu. Kalau Afwan ya Bu, itu masalah Pak Ibu. Nah, tidak, mereka sudah punya nilai dalam dirinya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu pasti punya alasan. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kan tidak biasa kita lakukan itu. Kamu sudah membela dirimu sendiri. Nah, kita positifkan dulu. Kita validasi dulu tindakannya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus punya sikap yang baru. Oke, kamu boleh mempertahankan sikap tadi, tapi coba pertimbangkan dengan sikap yang baru apa yang bisa kamu lakukan. Nah, kita jangan takut Bapak dan Ibu, karena sebetulnya anak kita ini perkembangan mereka itu dipengaruhi oleh kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam apa? Itu menurut Bapak Kiai Dewantara. Kodrat alam adalah lingkungan keluarga. Sebagaimanapun keluarganya, tidak ada orang tua yang tak sayang anak. Pasti yang baik sudah ditanamkan ke anak sebelumnya. Dan itu mereka bawa di sekolah. Dan Bu, ada yang negatif dari orang tua. Ya,
sekolah adalah lahan. Ki Hajar Dewantara mengatakan sekolah ini sawah. Sawah sekolah ini, tempat kita bercocok tanam. Oke, bibit kita itu bisa jadi bibit yang tidak bagus. Kita tidak bisa memilih yang masuk ke sini bibit yang bagus. Apalagi sekolah kita yang banyak masuk itu adalah bibit yang tidak bagus, anak dengan perilaku yang bermacam-macam. Dan sekolah adalah sawah. Guru harus berperan sebagai petani. Petani yang tidak akan pernah ingin tanamannya dimakan oleh hama. Tidak akan pernah ingin bibit itu tumbuh dengan tidak bagus. Kita semua luar biasa sayang ke anak, apapun kita lakukan. Kadang-kadang kita sebagai teman, karena itu yang mereka butuhkan. Tidak, kita kadang-kadang kita melakukan posisi sebagai penghukum. Itu yang mereka butuhkan saat itu. Yang bagus tetap di ujungnya harus dibawa posisi manajer. Nah, itu Bapak dan Ibu gambaran dari aplikasi nilai-nilai kebajikan kelas. Nilai-nilai ini kita sebagai guru bekerja sama dengan anak terlebih dahulu. Kita sepakati keyakinan kelas apa, nilai-nilai apa yang kita ingin dari anak. Oke, tentu nilai yang bagus itu adalah nilai-nilai kebajikan, profil belajar Pancasila. Semua yang kita lakukan itu kita ajar anak saling menghargai. Kita contohkan ke anak bergotong royong. Itu semua sudah mencakup pada nilai-nilai kebajikan profil belajar Pancasila. Yaitu kita ingin anak kita beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Yang kedua, kepada siswa kelas 9. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua program kita sudah bagaimana kita menguatkan anak untuk ini, termasuk yang berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri. Di dalam proses PBM, di luar dan semua kegiatan ekskul, kita sudah mencoba, sudah mengaplikasikan bagaimana nilai-nilai profil pelajar Pancasila ini terbentuk pada diri anak. Bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Dan hal ini sudah luar biasa. Bapak Ibu adalah guru-guru hebat. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Terima kasih dulu untuk perhatian Bapak dan Ibu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Nah, tidak ada pertanyaan berarti semua nilai-nilai kebajikan ini sudah terlaksana di SMP berarti. Sudah terlaksana di sekolah kita. Kita adalah guru-guru hebat. Sekarang dari apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan menambah ilmu, menambah pemahaman kita bagaimana pandangan kita terhadap siswa, bagaimana kenyataannya saat ini, dan bagaimana kita memposisikan kita sebagai seorang guru. Dan terima kasih. Ada pertanyaan, Pak? Kalau ada tadi yang awal-awal tadi paradigma, ya. Ini maksudnya paradigma itu apa? Ya, pahami konsepnya dulu paradigma itu apa. Yang kedua, tadi ada hukuman, ya hukuman di siswa kita, ya. Apakah hukuman itu berfungsi enggak? Atau hukuman itu perlu dilakukan enggak di sebuah lembaga sekolah? Ya. Yang pertama, paradigma itu paradigma itu kita melihat nilai-nilai budaya luar kan luar biasa mempengaruhi murid kita. Itu memang kenyataan yang kita hadapi. Sekarang kita inginnya mereka punya suatu keyakinan, motivasi
tentu kita tidak akan pernah mau membiarkan anak kita dengan keadaan seperti itu. Nah, kita ingin anak kita punya gambaran, punya paradigma, punya motivasi intrinsik dalam dirinya. Oke, biarlah budaya luar biasa menghajar mereka dengan HP Android yang luar biasa, tapi kita ingin ada tertanam dalam diri anak kita motivasi yang memang dari Dan ingatkan kepada siswa kelas 9, terus hukuman. tidak ada yang bawa tas keluar, Perlu enggak hukuman? Iya. karena kamu lanjut belajarnya 2 jam lagi. Ya, berpijak pada pendapat dari dosen sama Kiai Dewantara tadi, kalau siswa tidak mampu mengontrol, memerdekakan diri mereka sendiri, mereka butuh orang lain untuk memerdekakan mereka, butuh mengontrol mereka, tentu dengan adanya hukuman. Tapi hukuman ini harus dengan cara merdeka, Pak. Oke, dengan cara merdeka. Artinya kita berkolaborasi dengan anak. Kita tarik pemikiran mereka dengan 3 teori tadi, Pak. Dan biarkan mereka meluapkan emosinya. Kita stabilkan identitas dulu. Biarkan lalu kita validasi tindakan yang salah. Nah, baru yang terakhir, kira-kira nilai keyakinan apa yang kamu yakini? Hukuman kita jalan, Pak. Tapi mereka mendapatkan sesuatu dari perbuatan mereka dengan perbuatan yang kita lakukan. Tidak merasa Semuanya dihukum ya. tetap. Ya. Tetap, Pak. Seperti itu, Pak. Ada lagi Bapak dan Ibu? Silakan. Iya. Agar anak itu termotivasi untuk belajar. Termotivasi untuk belajar. Nah, bagus sekali pertanyaan Bu Jas. Ini mudah-mudahan yang saya jawab ini tepat dan kita akan sama-sama melakukannya. Pertama, berpijak pada Ki Hajar Dewantara tadi, prinsip pendidikan beliau, anak itu dunianya tuh bermain. Oke. Jadi dalam pembelajaran kita tidak apa-apa membawakan bahasa gaul, tidak apa-apa masuk ke dalam dunia yang saat ini berkembang. Oke, seperti kamu nanya, kamu bertanya-tanya, kita harus masuk ke dunia mereka. Nah, kamu nanya, mau tidak mau kita harus mengikuti, kita butuh seperti itu. Nah, tergantung situasi. Ini kemarin luar biasa pengalaman kami buktikan, Pak. Saya coba dengan posisi manajer yang dengan lembut membujuk anak pada posisi yang disampaikan oleh Bu Teti, baru anak itu mengerti. Yang mengerti sudah di macam-macam, Pak. Ibaratnya sebagai gelas. Nah, coba kamu lihat gelas ini. Bisa enggak? Kamu pasti ada gelas ini sudah pecah. Bisa jadi pecah, Bu. Kalau tersenggol, iya. Kalau pecah, apa yang kamu lakukan? Tapi sapu, Bu, kebersihan supaya orang jangan pukul tahu mereka mengeluarkan pendapatnya. Sekarang kesalahan ini sudah terjadi. Panjang lebar saya bicara, Bu, saya cuma menyadarkannya. Tidak paham juga. Tapi bukan posisi manajer ini aja yang luar biasa. Kadang-kadang kita butuh memodifikasi. Kita butuh bekerja sama. Nah, seperti itu. Nah, bukan berarti posisi sebagai teman salah. Kadang-kadang itu dibutuhkan. Tapi tetap di akhir-akhir kita harus berperan sebagai manajer. Tetap untuk mempositifkan kembali agar tidak ada rasa sakit hati di anak kita pun seperti itu. Dan sekarang untuk posisi manajer ini ada tiga cara yang kita pakai, yaitu dengan cara menggunakan metode restitusi. Metode restitusi itu apa? Sebuah cara yang kita tanamkan untuk menanamkan nilai positif pada anak.
kita bisa mempositifkan kembali, mengembalikan siswa itu pada posisi dia semula, pada posisi mereka sebelum bertengkar dengan teman seperti apa. Nah, kita kembalikan pada posisi tersebut. Nah, ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita stabilkan identitas dulu. Dan dengan cara mengatakan seperti ini, biarkan anak itu bercerita dulu, biarkan dia mengungkapkan apa yang dia rasakan. Nah, ketika itu bentuk pembelaan dirinya, jangan dianggap itu salah. Oke, kita boleh mengatakan hal ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, ibu juga pernah. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Nah, tapi kita mencari solusi dari permasalahan ini ya. Kamu berhak merasa begitu. Ya. Jadi dengan menstabilkan identitas, anak ini dia akan merasa dilindungi walaupun mereka bersalah. Tetap ada rasa dia harus dilindungi. Nah, mereka perlu curhat tuh macam-macam. Oke, dengarkan saja dulu bapak dan ibu. Dan tidak apa-apa, mereka meluapkan emosinya. Dan berikutnya langkah yang kedua, pada langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi lagi tindakan yang salah tadi. Dan kita menganggap tindakan yang mereka lakukan tadi pasti ada tujuan. Nah, kita punya pemikiran seperti itu. Balik tadi apa yang saya sampaikan pertama, mereka berbuat seperti itu pasti ada tujuan. Ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Ketika mereka berkelahi, mereka mau menunjukkan kalau diri mereka punya kuasa terhadap teman. Tapi anak kita lupa, mereka punya kuasa terhadap teman, mereka punya kebebasan orang lain, mereka rampas. Ya, kebebasan orang lain mereka rampas. Nah, itu yang mereka tidak paham. Dan mungkin kalimat ini mungkin agak asing di telinga kita, tapi ini bisa memperbaiki keadaan tanpa harus membuat anak itu merasa dihakimi. Oke. Kata-kata yang bisa kita katakan itu yang bisa kita sampaikan ke anak, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari itu. Oke, padahal kamu bisa. Oke, ini seperti yang pernah kami alami dengan Pak Tuan. Sebetulnya kamu bisa melakukan hal yang buruk, bisa. Tapi Restu bisa yang mengontrol diri, tidak melakukan yang lebih buruk lagi. Iya Bu. Kalau Afwan ya Bu, itu masalah Pak Ibu. Nah, ketika mereka sudah punya nilai dalam dirinya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu pasti punya alasan. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kan tidak biasa kita lakukan itu. Kamu sudah membela dirimu sendiri. Nah, kita positifkan dulu, kita validasi dulu tindakannya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus punya sikap yang baru. Oke, kamu boleh mempertahankan sikap tadi, tapi coba pertimbangkan dengan sikap yang baru apa yang bisa kamu lakukan. Nah, kita jangan takut Bapak dan Ibu, karena sebetulnya anak kita ini perkembangan mereka itu dipengaruhi oleh kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam apa? Itu menurut Bapak Kiai Dewantara. Kodrat alam adalah lingkungan keluarga. Sebagaimanapun keluarganya, tidak ada orang tua yang tak sayang tanam. Pasti yang baik sudah ditanamkan ke anak sebelumnya. Dan itu mereka bawa di sekolah. Dan Bu, ada yang negatif dari orang tua. Sekolah adalah lahan. Ki Hajar Dewantara mengatakan sekolah ini sawah sekolah ini tempat kita bercocok tanam. Oke, bibit kita itu
bisa jadi bibit yang tidak bagus. Kita tidak bisa memilih yang masuk ke sini bibit yang bagus. Apalagi sekolah kita yang banyak masuk itu adalah bibit yang tidak bagus, anak dengan perilaku yang bermacam-macam, dan sekolah adalah sawah. Guru harus berperan sebagai petani, petani yang tidak akan pernah ingin tanamannya dimakan oleh hama, tidak akan pernah ingin bibit itu tumbuh dengan tidak bagus. Kita semua luar biasa sayang ke anak, apapun kita lakukan. Kadang-kadang kita sebagai teman, karena itu yang mereka butuhkan. Tidak, kita kadang-kadang kita melakukan posisi sebagai penghukum. Itu yang mereka butuhkan saat itu. Yang bagus tetap di ujungnya harus dibawa posisi manajer. Nah, itu Bapak dan Ibu gambaran dari aplikasi nilai-nilai kebajikan kelas. Nilai-nilai ini kita sebagai guru bekerja sama dengan anak terlebih dahulu. Kita sepakati keyakinan kelas apa, nilai-nilai apa yang kita ingin dari anak. Oke, tentu nilai yang bagus itu adalah nilai-nilai kebajikan, profil pelajar Pancasila. Semua yang kita lakukan itu kita ajar anak saling menghargai. Kita contohkan ke anak bergotong royong. Itu semua sudah mencakup pada nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Yaitu kita ingin anak kita beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke. Yang kedua, kepada siswa kelas 9. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua program kita sudah bagaimana kita menguatkan anak untuk ini, termasuk para pelaku mulia. Yang kedua yaitu mandiri. Di dalam proses PBM, di luar dan semua kegiatan ekskul, kita sudah mencoba, sudah mengaplikasikan bagaimana nilai-nilai profil pelajar Pancasila ini terbentuk pada diri anak. Bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Dan hal ini sudah luar biasa. Bapak Ibu adalah guru-guru hebat. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Terima kasih dulu untuk perhatian Bapak dan Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, tidak ada pertanyaan berarti semua nilai-nilai kebajikan ini sudah terlaksana di SMP berarti. Sudah terlaksana di sekolah kita. Kita adalah guru-guru hebat. Sekarang dari apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan menambah ilmu, menambah pemahaman kita bagaimana pandangan kita terhadap siswa, bagaimana kenyataannya saat ini, dan bagaimana kita memposisikan kita sebagai seorang guru. Dan terima kasih. Ada pertanyaan Pak? Ya. Kalau ada tadi yang awal-awal tadi paradigma, ya, ini maksudnya paradigma itu apa? Ya, pahami konsepnya dulu, paradigma itu apa. Kedua, tadi ada hukuman, ya, hukuman di siswa kita, ya, apakah hukuman itu berfungsi enggak, atau hukuman itu perlu dilakukan enggak di sebuah lembaga sekolah? Ya. Yang pertama, paradigma itu apa? Paradigma itu kita melihat nilai-nilai budaya luar kan luar biasa mempengaruhi murid kita. Itu memang kenyataan yang kita hadapi. Sekarang kita inginnya mereka punya suatu keyakinan, motivasi. Tentu kita tidak akan pernah mau membiarkan anak kita dengan keadaan seperti itu. Nah, kita ingin anak kita punya gambaran
punya paradigma, punya motivasi intrinsik dalam dirinya. Oke, biarlah budaya luar biasa menghajar mereka dengan HP Android yang luar biasa, tapi kita ingin ada tertanam dalam diri anak kita motivasi yang memang dari Dan ingatkan kepada siswa kelas 9, Nah, terus tidak ada yang bawa tas keluar, enggak hukuman. Iya, karena kamu lanjut belajarnya 2 jam lagi. ya. Berpijak pada pendapat dari dosen sama Kiai dan Duantara tadi, kalau siswa tidak mampu mengontrol, memerdekakan diri mereka sendiri, mereka butuh orang lain untuk memerdekakan mereka, butuh mengontrol mereka, tentu dengan adanya hukuman. Tapi hukuman ini harus dengan cara merdeka, Pak. Oke, dengan cara merdeka. Artinya kita berkolaborasi dengan anak. Kita tarik pemikiran mereka dengan 3 teori tadi, Pak. Dan biarkan mereka meluapkan emosinya. Kita stabilkan identitas dulu. Biarkan lalu kita validasi tindakan yang salah. Nah, baru yang terakhir, kira-kira nilai keyakinan apa yang kamu yakini? Nah, hukuman kita jalan, Pak. Tapi mereka mendapatkan sesuatu dari perbuatan mereka dengan apa yang kita lakukan. Tidak merasa hukum ya? Ya. Tetap, Pak. Seperti itu, Pak. Ada lagi Pak dan Ibu? Silakan. Iya. Agar anak itu termotivasi untuk belajar. Termotivasi untuk belajar. Yang bagus sekali pertanyaan Bu Jas. Ini mudah-mudahan yang saya jawab ini tepat dan kita akan sama-sama melakukannya. Pertama, berpijak pada Ki Hajar Dewantara tadi, prinsip pendidikan beliau, anak itu dunianya tuh bermain. Oke. Jadi dalam pembelajaran kita tidak apa-apa membawakan bahasa gaul, tidak apa-apa masuk ke dalam dunia yang saat ini berkembang. Oke, seperti kamu nanya, kamu bertanya-tanya, kita harus masuk ke dunia mereka. Nah, kamu nanya, mau tidak mau kita harus mengikuti apa mereka, harus mengikuti itu juga, memberikan kesenangan bermain pada mereka. Ya, terus tapi tetap posisi kita tadi, kita tetap menjaga anak itu tetap dalam suasana belajar walaupun kadang ada bermain-mainnya. Tidak apa-apa. Dan belajar bukan berarti anak. Bukan berarti anak. Kadang-kadang mereka dia tidur dalam kelas. Itu kan menyalahi aturan. Tapi mungkin kebutuhannya dia ngantuk. Kamu ngantuk. Kita berikan penguatan. Pada kesalahan itu kita selesaikan, kita tanamkan keyakinan pada anak. Kira-kira seperti ini kamu ada enggak efek negatifnya kalau tidur dalam kelas? Nah, kira-kira kalau kamu tidur dalam kelas, bagaimana? Apa yang kamu dapatkan? Anak kecil tadi, biarkan mereka mengeluarkan pendapatnya. Kira-kira bisa enggak kamu memperbaiki ini? Ibu yakin kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Tapi tetap aja besok dilakukan lagi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak masalah. Jangan terfokus karena itu. Tidak ada guru itu yang gagal. Kita dalam tahap berusaha saja. Berusaha ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bu ya. Mudah-mudahan jawabannya memenuhi. Ada lagi Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada berarti Bapak dan Ibu alhamdulillah bingung ya Pak. Ini saya yakin Pak, dari semua yang saya sampaikan ini sudah 60% dilakukan. Tapi mungkin kita pembiasaan yang kurang, termasuk saya sendiri. Jujur, pembiasaan yang kurang. Kadang-kadang kita ilmu pas jalankan.
Oke, kita seperti itu kadang-kadang. Tidak apa-apa, kita dalam proses belajar. Belajar untuk menjadi guru yang lebih hebat lagi. Supaya anak kita nanti lulus menjadi anak yang hebat, bukan saja pedagogiknya tapi juga hati dan karakternya. Nah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.